Ada 3 tipe orang yang nggak perlu lo tolong. Kalau lo masih bantu, itu salah lo sendiri. Yang pertama nih, orang yang cuma hubungin lo pas butuh duit, butuh koneksi, atau butuh bantuan kerja. Begitu urusannya udah selesai, dia nggak pernah ngecek lo lagi, chat lo juga nggak dibales, kabar lo juga nggak dicari. Yang kedua, orang yang tiap minggu cerita masalah yang sama. Lo udah kasih saran nih, lo udah kasih jalan keluar, tapi dia nggak pernah lakuin itu. Minggu depan datang ke lu ceritanya sama lagi. Berarti dia bukan cari solusi, dia cuma ngulang masalah yang sama. Yang ketiga nih, orang yang setiap lu bantu makin nuntut. Awalnya kayak minta tolong kecil, lama-lama minta tolongnya lebih gede, lebih besar. Dan waktu lu nolak, lu yang dibilang berubah. Dan orang kayak gini tuh biasanya nggak sadar. Mereka tuh cuma pindah ke orang lain yang masih mau bantu mereka. Kalau lu pernah ketemu yang kayak gini nih, ya lu bakal inget langsung siapa orangnya. Setelah menikah jangan pernah mengungkit masa lalu. Istri kita punya masa lalu, suami kita punya masa lalu. Kita menikah dengannya dengan semua cerita yang telah gamblang dia jelaskan. Lalu kita dengan sadar menerima, jangan diungkit masa lalunya. Kecuali kalau dia bohong. Kalau dia bohong, masa lalu kamu gimana deh, ABCXYZ enggak? Enggak kok mas, ternyata bohong baru ketahuan, itu lain cerita. Tapi kalau dia sudah dengan gamblang menjelaskan semuanya, kita setelah menikah dengannya jelas-jelas, kita jelas-jelas menerima dirinya dengan semua masa lalunya, kok habis nikah diungkit-ungkit? Jangan. Jangan ungkit masa lalunya. Setelah kamu menerimanya, bismillah, kamu masa lalumu, aku dengan masa laluku, sekarang kita sudah nggak ada di zaman masa itu, sekarang kita tatap masa depan yang lebih baik. Melangkahlah, menujulah kepada Allah, persiapkan diri dengan baik, jadi orang tua yang baik, jadi ibu yang baik, siapkan anak generasi yang kuat, disitulah ridhonya Allah akan berlimpahan pada rumah tangga yang tidak saling mengungkit masa lalunya. Menurut ilmu pikiran, orang yang tidak dibesarkan oleh ayah yang tidak hadir dan ibu yang emosionalnya tidak stabil, sejak kecil belajar akan satu hal. Kalau ingin selamat, maka harus kuat sendirian. Mereka terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Bukan karena hebat, tapi karena tidak ada yang mengajarkan mereka bagaimana caranya ditolong. Mereka berpikir kebutuhan mereka itu terlalu berat bagi orang lain. Tapi mereka juga belajar bagaimana cara membaca suasana sebelum berbicara dan bahkan tersenyum meskipun dalam hati mereka sedang hancur. Itulah sebabnya mereka saat ini sulit untuk percaya bahwa seseorang bisa bertahan tanpa menyakiti mereka. Bukan berarti mereka tidak ingin dicintai, tapi mereka takut ditinggalkan lagi. Dan biasanya mereka terlihat dingin. Dan di balik orang yang terlihat sangat kuat, ada seorang anak kecil yang masih menunggu seseorang dengan kehangatannya. Karena yang mereka cari adalah kedamaian yang tidak pernah mereka miliki di rumahnya.